Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini. Karena seingat saya, ada sering kali chat dan telepon yang masuk ke saya, yang dia bercerita mendapat perlakuan yang kasar dari pasangannya, dari pacarnya, sampai si wanita tersebut trauma, ketakutan. Nah, saya coba berbagi beberapa hal, dan saya percaya ini akan sangat membantumu untuk engkau bijaksana menilai seorang pria. Nah, saya coba berbagi tentang 6 tipe pria yang suka kasar pada pasangannya. Nah, saya berharap waktu kamu PDKT, waktu kamu didekati, maka 6 tipe ini menjadi satu pertimbangan untukmu supaya bisa menilai pria tersebut apakah dia lolos menjadi pasanganmu atau tidak. Begitu kamu tahu dia adalah tipe laki-laki yang kasar, kamu bijak untuk mengambil keputusan. Nah, kira-kira apa saja tipe ke-6 itu? Yang pertama, pria yang suka kasar tipenya adalah pria yang overprotective. Dan itu bisa kamu lihat, bisa kamu amati waktu kamu PDKT, waktu kalian coba dekat. Nah, waktu kamu lagi dekat sekarang, apakah pria itu terlalu overprotective atau tidak? Sedikit-sedikit tanya, kamu di mana? Sedikit tanya, kamu sama siapa? Sedikit tanya, kamu kok begini, kamu kok begini, kamu begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Hati-hati, hati-hati. Belum jadi pacar, belum jadi pasanganmu, sudah begini. Itulah repotnya kalau orang terlalu menggampangkan. Oh, gampang, biasa itu. Enggak kok, orang itu kan perhatian, itu kan peduli. Jangan menggampangkan. Bayangin kamu masih PDKT aja udah begitu. Apalagi waktu kamu ada status dengan dia. Ya, jadi bijaksanalah teman-teman cewek, teman-teman wanita, untuk kemudian engkau bisa menilai dan tegas apakah kamu lanjut hubungan dengan dia, jadi pasangannya atau tidak ke dia. Itu yang pertama, dia yang overprotective. Yang kedua, si pria tersebut kamu waktu dekat, berapa kali kencan, berapa kali ketemu, kamu dapati bahwa si pria tersebut temperamental. Bisa contoh mungkin di kendaraan. Dia lagi bawa kendaraan, kamu di sampingnya atau kamu dibonceng. Dia waktu bawa kendaraan, dia gampang banget emosi. Baru disalip sedikit, baru gimana itu kendaraannya, dia langsung emosi, dia marah, dia segala macam, dia maki segala macam. Atau mungkin dia menghadapi contoh orang lain, temannya atau siapa, sedikit emosi, sedikit marah, sedikit kata-kata kasar keluar, kata-kata yang gak menyenangkan keluar. Itu kamu lihat, kamu alami. Setiap kali kamu kencan sama dia, kamu lihat bagaimana dia bersikap. Apakah kata-kata kasar, sikap-sikap kasar itu muncul dari dia apa tidak? Ingat ya teman-teman cewek, jangan hanya karena dia kaya, jangan hanya karena dia ganteng, dan kamu gak peduli karakternya bagaimana, nanti kamu menyesal. Sebab di luar sana ada kok yang pasangannya ganteng, bubar hubungannya, bubar rumah tangganya. Kaya padahal lakinya, bubar rumah tangganya. Karena untuk membangun satu hubungan gak cukup rupa, gak cukup duit, harus karakter yang bagus. Jadi kalau hari ini kamu lihat dia emosional, temperamental, bijaksanalah. Bijaksanalah. Jangan langsung iya-iya aja kamu, ya. Dia bilang, pacaran yuk? Iya. Nikah yuk? Iya. Jangan iya-iya aja, bijaksana.
Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pria yang masa lalunya sering dikasari orang lain atau tidak dianggap. Jadi seringkali kenapa pria itu kasar sama pasangannya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa dia kasar. Bisa jadi di masa lalunya dia dikasari sama orang lain. Karena dia dikasari sama orang lain, dia bawa rasa pahit itu, rasa amarah itu ke kamunya. Mungkin dulu di masa lalunya dia tidak dianggap sama orang lain, dikacangi, dicuekin, dianggap gak penting. Nah, sekarang dia bawa emosional itu, amarah itu ke kamu sekarang. Makanya pentingnya kamu mengenal seseorang, karakternya, kecenderungannya, pertemanannya, emosionalnya. Perlu kamu kenali semuanya. Harus lengkap pengenalanmu. Gak boleh hanya rupa, gak boleh hanya duitnya, pekerjaannya, gak boleh hanya keluarganya. Karakternya pun perlu kamu kenali. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, si pria tersebut sangat cemburuan. Sangat cemburuan. Orang bilang cemburu kan tanda sayang. Gini. Cemburu tanda sayang. Kalau kamu percaya pasanganmu, kalau pasanganmu bisa dipercaya, apa yang kamu perlu cemburuin? Nangkap gak maksudnya saya? Kalau kamu bisa dipercaya pasanganmu, kalau kamu dapat dipercaya pasanganmu, kenapa dia cemburu? Cemburu terjadi karena pasanganmu tidak percaya sama kamu. Cemburu terjadi karena orang ini punya masa lalu dikecewain atau punya masa lalu diselingkuhin, diduakan. Jadi dia gampang sekali cemburuan. Jadi cemburu bukan tanda cinta. Cemburu tanda nggak percaya pasangannya. Cemburu tanda bahwa orang tersebut punya masalah. Ya, jadi bayangin kalau sedikit kamu dicemburuin. Tahu nggak apa yang kamu alami, apa yang kamu hadapi kalau kamu dicemburuin sedikit cemburu. Yang pertama, kamu akan dicurigain. Kamu sama siapa? Dengan siapa? Enak nggak digituin? Terus kemudian, kamu ngapain aja? Kok sampai jam segini? Cepat begini segala macam. Enak nggak digituin? 1-2 kali sih kamu bilang, oh iya tanda cinta. 3-4 kali dan seterusnya. Coba bilang lagi tanda cinta. Apa nggak kesal kamu? Apa nggak marah kamu? Si sedikit dicurigain, si sedikit difitnah, dituduh segala macam. Apa nggak marah kamu? Jadi itu salah satu cirinya cemburuan, dan dari situ dia bisa kasar. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, pria yang bersikap egois. Maunya menang sendiri. Maunya apa yang dipikirkan, nah itu yang terjadi. Maunya apa yang diucapkan, itu yang terjadi. Maunya keinginannya saja yang dikerjakan. Dia gak peduli dengan kamunya. Dia gak mau tahu tentang kamu. Pokoknya hanya tentang dia, keinginan dia, apa yang dipikirkan, apa yang dia mau. It's all about tentang dia. Semua tentang dia. Ya, jadi ini adalah ciri pria yang akhirnya nanti akan kasar ke kamu. Begitu kamu gak mau seperti apa yang dia mau, kamu gak mau seperti apa yang dia pikirkan, di situ masalah muncul. Dan jangan terkejut kalau kemudian dikasari. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, tipe pria yang suka kasar pada pasangannya adalah pria yang penuh tekanan hidup. Dapat tekanan dari keluarga, dapat tekanan dari kantor, dapat tekanan dari lingkungan pertemanannya, selalu dapat tekanan. Dan yang seperti ini bisa tertekan. Makanya coba lihat pria yang dekat sama kamu, apakah hidupnya penuh tekanan? Ya, karena kalau hidupnya penuh tekanan, bisa jadi kamu akan jadi tempat melampiaskan, meluapkan emosionalnya. So,
Coba perhatikan keenam ini, teman-teman cewek. Baru kemudian kamu putuskan apakah kamu mau jalin hubungan ke dia atau stop sampai di sini aja kedekatan kalian. Saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk engkau bijaksana mengambil keputusan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.